Hatinya terbuat dari batu. Bab 120. Nindi menggandeng Yuki. Mereka berdua pergi ke rumah Nindi. Jantungnya yang berdebar-debar dari tadi akhirnya bisa tenang juga. Yuki, kamu duduk. Aku ambil salep dulu untuk kamu. Nindi melihat luka kaki Yuki. Dia langsung lari mengambil salep. Yuki meletakkan tasnya, lalu mengukur kira-kira luas rumahnya Nindi. Rumahnya ada 1 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Sepertinya 50 meter. Tapi Nindi mengurus rumahnya dengan sangat bersih dan rapi. Lantainya bersih. Di atas meja ada vas bunga daisy. Kelihatan Nindi benar-benar orang yang perhatian. Yuki tiba-tiba sangat iri banget dengan Nindi. Dia juga mau rumah seperti ini. Tidak terlalu besar, asalkan semuanya milik diri sendiri saja sudah bagus. Dia mau jadi mandiri, bukan jadi peliharaannya Rehan. Yuki, kamu sama Pak Rehan sebenarnya ada apa sih? Nindi sambil membawa salep jalan ke arah Yuki, lalu membantu Yuki mengoleskan salepnya di kakinya. Yuki benar-benar tidak tahu harus bagaimana menjelaskan hubungannya dengan Rehan. Dia takut Nindi meremehkannya. Temannya sangat sedikit, jadi dia benar-benar menghargai setiap temannya. Nindi itu perempuan yang sangat pintar. Melihat Yuki seperti tidak mau bicara, dia tahu dia pasti punya masalah. Nindi memegang erat-erat tangan Yuki, lalu dia dengan tulus menatap Yuki. Yuki, tidak peduli kamu punya masalah apa, tidak peduli kamu dengan Rehan sebenarnya ada hubungan apa. Aku itu teman kamu. Aku akan selamanya ada di samping kamu. Hati Yuki pun tergerak. Sejak ayahnya meninggal, siapa lagi yang pernah bicara sehangat itu kepadanya? Rehan kadang-kadang juga baik sama dia. Tapi baiknya itu seperti baik kepeliharaan, bukan baik kepada perempuan. Kalau moodnya sedang bagus, dielus-elus. Tapi kalau moodnya sedang jelek, suka main tangan. Nindi berbeda. Nindi benar-benar memikirkannya. Benar-benar bisa memikirkan posisinya. Nindi, sebenarnya aku selingkuhannya Rehan. Yuki berasa sulit. Bicaranya pun terpatah-patah. Akhirnya Yuki bilang hal yang sebenarnya kepada Nindi. Yuki pun merasa lebih nyaman. Tekanannya pun sudah membaik. Nindi membuka mata dengan kagetnya dan berkata, Yuki, kamu baru di kantor beberapa hari saja. Bagaimana caranya bisa dengan Rehan? Yuki tertawa. Nindi, sebenarnya aku dengan Rehan sudah 1 tahun lebih. Melihat pandangan kagetnya Nindi, Yuki pun menceritakan sedikit-sedikit ceritanya dengan Rehan. Kadang marah, kadang khawatir. Nindi benar-benar masuk ke dalam ceritanya Yuki. Yuki sudah selesai menceritakan semuanya tentang hubungannya dengan Rehan. Tapi Nindi masih tenggelam di dalam ceritanya itu. Yuki, kamu merasa tidak? Pak Rehan itu sebenarnya suka sama kamu. Nindi pun bicara dengan serius. Yuki tidak bisa bicara apa-apa. Setelah menceritakan sebanyak itu, bisa-bisanya Nindi mengambil kesimpulan seperti itu. Yuki, sebenarnya sifatnya Pak Rehan itu hegemonik, tapi dia suka sama kamu. Dia itu benar-benar serius. Kalau tidak mungkin begini. Kamu pikir ya, kekuasaan dia besar. Perempuan mana yang tidak bisa dia dapat? Kenapa dia sangat mau dengan kamu? Selain dia tidak cinta kamu, tidak ada alasan lain untuk dijelaskan. Nindi, kamu tidak mengerti ya? Itu bukan cinta. Itu hanya keposesifan dia saja. Cinta dengan seseorang
pertama-tama harus belajar cara menghormatinya, bukan memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Nindi pun juga sedikit ragu setelah mendengar omongan Yuki. Ya, mungkin ya, tapi aku rasa dari yang kamu omong tadi, Pak Rehan itu bukan orang yang jahat. Hanya emosinya saja yang tidak bagus. Yuki hanya bisa melihat langit. Pertama kali dia merasa tidak bisa komunikasi dengan Nindi. Yuki, aku rasa kamu bisa pertimbangkan kalau Rehan bisa ubah sikapnya demi kamu. Aku rasa kamu bisa mempertimbangkan kejaran dia, ucap Nindi dengan serius. Ndi, kamu tidak lihat ya? Apa itu yang namanya kejar? Itu sih namanya di penjara. Kamu tidak mengerti ya? Yuki merasa Nindi itu tidak benar. Lupain deh, jangan bicarain aku lagi. Bicarain kamu saja. Sepertinya Ethan ada perasaan sama kamu. Bagaimana? Mau dicomblangin tidak? Yuki merasa bicara sama Nindi tidak nyambung. Dia langsung mengganti topik. Nindi menaikkan matanya melihat Yuki. Jangan, tidak perlu dicomblangin. Ethan itu sekali lihat juga tahu kalau dia itu playboy. Aku tidak mau jadi perempuan ke-2750-nya. Yuki pun tertawa dengan omongan Nindi. Ethan kalau tidak salah umurnya 27. Kalau dia punya 2750 perempuan, dia 1 tahun harus tidur dengan 100 perempuan. Wah, angka yang menakutkan ya. Mendengar candaan Yuki, Nindi pun juga tertawa. Burung gereja saja belum bertumbuh. Kamu malah memikirkan Ethan yang aneh-aneh. Mereka berdua bercanda sampai lupa kejadian di bar tadi. Di bar Ethan, Rehan sedang minum bir. Membuka 1 botol tahun 82. 5 teguk langsung diminum. Berikutnya langsung tidak perlu pakai gelas lagi. Langsung meminum saja dari botolnya. Darah luka di tangan Rehan sudah jadi padat, tapi rasanya sakitnya masih terasa. Rehan, jangan minum lagi. Ethan khawatir melihat Rehan. Yuki ini sudah benar-benar mempengaruhi hidup Rehan. Rehan yang dulu melihat perempuan seperti melihat baju, tidak pernah dianggap serius. Ethan tidak pernah melihat Rehan memikirkan perempuan sampai mabuk. Nindi langsung menghampiri Rehan Yuki dan menarik lengannya. Digigit sama Yuki juga tidak bicara apa-apa. Rehan, minumnya juga sangat banyak. Direktur sudah jago malah ya? Membuat diri sendiri jangan karena posisi kamu tinggi, kamu bisa bully orang seenaknya. Tidak usah pikirkan Yuki sudah bilang ke kamu, tidak suka, kata Rehan, tidak suka. Melanjutkan minumnya. Dasinya yang berantakan pun juga langsung ditarik. Dia walaupun masih tampan, tapi di wajahnya terlihat kesepian. Ethan berharap Rehan balik seperti dulu lagi, yang tidak pernah serius dengan perempuan. Rehan yang hanya mau seenaknya, Rehan yang seperti itu akan lebih bahagia. Kejadian malam ini, Ethan melihat dengan jelas kalau cintanya bertepuk sebelah tangan. Yuki sama sekali tidak mau bersama dengan Rehan. Rehan, lepaskan saja. Lepaskan saja Yuki. Lepaskan diri kamu juga. Ethan menasehati Rehan dengan serius. Lepaskan. Rehan tiba-tiba tersenyum dengan gila. Ethan, kamu suruh aku lepaskan. Apa yang aku mau dapatkan seumur hidup ini tidak mungkin tidak dapat. Perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Yuki itu tidak cinta sama kamu. Kamu sadar dong. Kamu bisa dapat dia, tapi tidak bisa dapat hatinya. Kata Ethan memberinya nasihat. Kamu bicara apa? Omongan Ethan seperti pisau tajam.
menusuk hati Rehan dalam-dalam. Matanya yang sudah penuh garis darah pun terbuka, lalu langsung menarik kerah Ethan. "Kamu bilang apa? Kamu bilang Yuki tidak cinta aku?" Ethan sama sekali tidak takut dengan Rehan marah. Saat itu, Rehan butuh orang untuk menyadarkannya. Kalau tidak, dia akan terus tidak sadar kalau dia salah. "Ya, aku bilang sekali lagi, Yuki tidak cinta sama kamu. Kamu lepaskan saja dia. Untuk apa membuat diri sendiri jadi susah?" ucap Ethan dengan dingin. Hati Rehan tiba-tiba jadi berantakan. Yuki tidak mencintainya. Yuki tidak mencintainya. Yuki dari dulu tidak pernah mencintainya. Selalu berputar di hatinya, tapi dia tidak pernah mau mengakui. Diberitahu fakta seperti ini, seperti darah mengalir dari kulit. Sakit sekali. Rehan pun melepaskan kerah Ethan. Botol yang ada di tangannya pun jatuh. Rehan dengan kecewanya membuang dirinya ke sofa. Dua tangannya menutupi wajahnya. Tidak mau ekspresinya terlihat oleh Ethan. Dia merasa sangat gagal. Tidak disangka, satu perempuan saja tidak bisa dia dapat. "Yuki, hati kamu terbuat dari batu ya? Kamu maunya apa? Mau seperti bagaimana? Baru bisa menggerakkan hati kamu." Rehan bicara sendiri dalam hati. Semua kemarahannya sudah hilang. Saat itu, dia hanya merasa putus asa. "Rehan, semangat sedikit dong." Melihat Rehan sedih, Ethan juga tidak tahu harus bicara apa. Dia dan Rehan tumbuh besar bersama. Sudah biasa melihat dia sombong. Sekarang Rehan down seperti ini membuat hatinya juga tidak enak. Perempuan seperti Yuki memang sedikit bodoh. Lebih baik temannya dia, yang namanya Nindi. Dia lebih lucu. Ethan berpikir di dalam hati. Membayangkan Nindi tiba-tiba datang ke pikirannya. Nindi itu perempuan yang tidak pernah ditemui oleh Ethan. Wajahnya yang cerah, tapi sifatnya juga seperti pahlawan. Wajahnya imut seperti boneka, tapi badannya kurus. Semangatnya juga seperti pria. Pertentangan yang kompleks. Dia itu seperti perempuan yang menawan dan pria yang cerah bersatu. Membuat orang susah lupa. Memikirkan Nindi, Ethan pun tersenyum. Langit sudah cerah. Yuki baru sadar dia tidur sempit-sempitan di ranjang Nindi. Kemarin malam mereka mengobrol sampai larut malam. Dia pun tidak tahu kapan dirinya tertidur. "Nindi, cepat bangun. Mau telat nih." Yuki melihat jam tangannya, sudah jam 8 lewat. Kalau tidak bangun, akan telat ke kantor. "Hah?" Nindi langsung lompat dari ranjangnya. Baru mau siap-siap mandi, tiba-tiba dia sadar, lalu bertanya kepada Yuki. "Yuki, kamu yakin kita mau kerja?" Yuki pun bengong. Lalu baru teringat dengan kejadian kemarin malam. Memang sih, habis melewati kejadian kemarin, dia mau bagaimana dengan Rehan? Nindi kira-kira juga tidak bisa ke kantor kan? "Nindi, aku rasa kita tidak usah ke kantor." "Yuki, kamu bukannya mau kabur dari kehidupan Rehan? Ini kesempatan kamu. Bukan tidak mungkin kemarin kamu gigit dia. Dia marah sampai tidak mau cari kamu lagi. Semoga saja seperti yang kamu bilang barusan." Dengar omongan Nindi, mata Yuki langsung bersinar. Kemarin dia menggigit Rehan dengan sangat keras. Tatapan Rehan seperti bagaimanapun dia masih ingat. Mungkin Rehan tidak akan mencarinya lagi. "Yuki,
Kita cari kerjaan baru yuk. Dengar-dengar departemen store grup Fortune sedang mencari sekretaris, ucap Nindi dengan senang. Grup Fortune? Itu kantornya Stephen ya? Jantung Yuki tiba-tiba berdebar.